jaminan sosial adalah sebagai bantalan. Belum lagi coverage-nya juga masih jauh dari harapan. Kalau pekerja penerima upah itu relatif lebih gampang karena aturannya perusahaan wajib mengikutkan pekerjanya untuk program jaminan sosial. Tetapi bagaimana yang bukan penerima upah? Kemudian pekerja di platform digital segala macam itu, momentum ini memang menjadi sesuatu yang yang menjadi harapan bagi para pekerja dan buruh di Indonesia khususnya karena jaminan sosial adalah sebagai bantalan. Kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi dengan sistem industrial relation yang ada di negara Indonesia, apalagi sekarang proses yang namanya digitalisasi dan sebagainya, maka harus ada satu program pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja dan buruh khususnya untuk tidak jatuh ke kemiskinan yang lebih ekstrim. Jadi momen ini adalah momen yang tentunya sebetulnya kita tunggu-tunggu ya, ada 10 konfederasi arus utama yang terlibat di dalam proses pembahasan secara tripartit untuk kebijakan-kebijakan. Nah, maka dari itu ini menjadi hal yang luar biasa, saya juga merasa apresiasi dan bangga menjadi bagian untuk memberikan kontribusi ini. Untuk itu, jaminan sosial bagi pekerja dan buruh Indonesia khususnya dan secara umum harus ada namanya social security yang betul-betul memberikan jaminan kepada negara Indonesia seperti negara-negara yang lain, kira-kira begitu. Momen ini luar biasa, kita apresiasi sekali. Ya, memang Indonesia menjadi sebuah negara yang konsekuensinya setelah meratifikasi Konvensi ILO 87 tentang Freedom of Association atau kebebasan berserikat, bukan berarti kebablasan berserikat. Hari ini kalau tidak salah ada sekitar 25 konfederasi tingkat nasional. Tentunya harapannya walaupun filosofi Bhinneka Tunggal Ika tetap harus kita jaga. Jadi walaupun banyak organisasi, tapi satu tujuan, bagaimana membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Tentunya juga berkelanjutan. Maka dari itu, kebersamaan antara serikat-serikat buruh ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Dan ILO memegang peran itu supaya bisa menyatukan dalam tanda kutip gerak dan langkahnya untuk mempengaruhi kebijakan. Tentunya satu, yaitu adalah menyuarakan apa yang menjadi aspirasi para pekerja buruh di Indonesia, khususnya tentang jaminan sosial ini. Apalagi kita ketahui bahwa dari hasil iuran tiap bulan, anggota serikat-serikat buruh ini, juga iuran pengusaha, itu kan sudah terkumpul mendekati 1.000 triliun ya, 700 sekian itu. Nah, itu bagaimana serikat-serikat buruh juga bisa terlibat aktif memonitor kemana itu larinya, investasinya kemana itu tentang jaminan sosial. Maka ada program tambahan misalnya jaminan kehilangan pekerjaan dan sebagainya, itu menjadi hal yang serikat pekerja buruh berkepentingan untuk itu. Walaupun sudah ada perwakilan dari serikat pekerja buruh di dalam manajemen atau sistem yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Tapi tidak cukup hanya itu, karena lebih dalam lagi adalah harapannya bagaimana serikat pekerja buruh mengetahui ini kemana ini larinya, investasi seperti apa. Maka dari itu, serikat-serikat buruh berkepentingan untuk bisa memastikan bahwa address atau alokasian dana tersebut dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana ada aturan di Undang-Undang 40 tentang Sistem Jaminan Sosial itu sudah merupakan harus mutlak serikat pekerja buruh harus terlibat. Oh ya, itu menjadi hal, makanya kenapa teman-teman pemimpin kita ketika saya mewakili presiden, tentunya mereka mempunyai pemikiran yang sama ya untuk bagaimana reformasi ini bisa terjadi dengan sebuah kesepakatan bersama, karena kita mengklaim mewakili pekerja dan buruh di Indonesia. Belum lagi coverage-nya juga masih jauh dari harapan. Kalau pekerja penerima upah itu relatif lebih gampang karena aturannya perusahaan wajib mengikutkan pekerjanya untuk program jaminan sosial. Tetapi bagaimana yang bukan penerima upah? Kemudian pekerja di platform digital segala macam itu yang harus menjadi PR Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia untuk bekerja lebih keras untuk itu. Maka bagaimana memastikan itu program jaminan lewat reformasi ini, kita tidak lagi berbicara BPJS kemarin. Don't ever look back, but we have to looking forward. Bagaimana ke depan ini? Nah, maka dari itu butuh adanya penguatan kapasitas bagi serikat-serikat buruh untuk memastikan di dalam reformasi ini terlibat aktif, kebijakan supaya bisa terakomodir. Suka tidak suka, kami mengklaim bahwa sekian itu adalah uang kami, gitu, uang buruh. Gitu. Maka buruh juga bukan hanya duduk sebagai dewan pengawas, tapi juga bagaimana buruh berkontribusi terhadap ide-ide, gagasan, dan sebagainya. Reformasi harus.
Demikian.